kawinnya Nagita Slavina Mariani Tengker binti Gideon Louis Juan Tengker dengan mas kawin tersebut tunai. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci dalam pandangan Islam. Kepadamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap insan di bumi memang selalu berpasang-pasangan, seperti laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan bukti dari kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Karena jenis yang satu ini memiliki ketertarikan, keinginan, dan perasaan sayang terhadap jenis yang lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia di muka bumi ini dengan beraneka ragam suku bangsa, bahasa, dan juga bentuk fisik. Tetapi, keragaman yang Allah ciptakan bukanlah menjadi penghalang untuk bisa menjalin ketertarikan dalam satu misi yang sama, yaitu pernikahan. Pemirsa beriman, pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting di mana momen ini hanya akan terjadi satu kali seumur hidup. Maka dari itulah, sebuah perjanjian suci yang ada di dalamnya memiliki makna yang sangat berat. Karena pernikahan itu memerlukan sebuah tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Menurut agama Islam, pernikahan memiliki arti yaitu adanya sebuah akad yang akan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Sehingga dengan adanya akad tersebut, terjadilah hak dan kewajiban antara kedua insan. Keputusan pernikahan yang telah mereka ambil bukanlah sekedar menyatukan jalinan cinta yang ada di antara keduanya, tetapi pernikahan merupakan sebuah janji yang berat, yang berani diambil oleh istri dari suami, meskipun memiliki banyak konsekuensi di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan para istri itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Quran Surah An-Nisa ayat 21. Pemirsa beriman, sebuah pernikahan rasanya belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ucapan janji atau bacaan nikah di dalamnya. Bacaan akad nikah yang dimaksud itu berupa ijab dan qabul, di mana bacaan yang ada di dalam akad nikah ini merupakan rukun nikah yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Dalam ajaran Islam, ijab itu adalah suatu penyerahan diri seorang wali perempuan atau wakilnya kepada seorang laki-laki dengan kata-kata tertentu, maupun dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Sedangkan pengertian dari qabul adalah suatu pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki terhadap pernyataan wali perempuan atau wakilnya. Jadi pemirsa, ijab qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Sebagai tanda bahwa orang tua mempelai wanita sudah ikhlas melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran dibayar tunai. Ya, kalimat itulah yang akan diucapkan oleh seorang mempelai pria. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa ada makna yang tersirat di balik kalimat tersebut? Ternyata ada beban baru yang akan dipikulnya. Ya, beban itu adalah sang suami berkewajiban untuk mengajarkan sholat kepada istrinya, yang disimboli dengan pemberian seperangkat alat sholat. Sang suami juga berkewajiban untuk menjaga sholat istrinya dengan terus mengingatkannya dan membimbingnya supaya tidak melewatkan kewajiban yang satu ini. Karena sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab pada yaumul hisab kelak. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surah An-Najm ayat 38. Oleh karena itu pemirsa, memutuskan untuk menikah bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena segala sesuatu harus kita persiapkan dengan matang, mulai dari mental sampai penerapan agama dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, sebaiknya suami mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, serta mengetahui apa makna di balik ucapan ijab saat akad nikah, supaya dapat mengerti betapa berat tanggung jawabnya setelah pengucapan ijab tersebut. Dan begitu pula seorang istri
harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya, sehingga mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang merugikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maksud dari hadis tersebut ialah, apabila seorang istri menghargai suami dan mematuhi agamanya, maka surga adalah balasan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi pemirsa, bagaimanakah jika suami atau istri tidak melaksanakan janji suci ini? Adakah balasannya dari Allah? Lalu jika ada, apakah balasannya? Pemirsa, setiap manusia tidak ada satupun yang luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu di dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada yang selamanya berjalan mulus. Pasti ada saja kerikil tajam yang menghampiri mereka. Ya, permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi itu merupakan hal yang lumrah dan wajar. Tapi bagaimanakah jika salah satu di antara mereka ada yang sengaja mengingkari sebuah perjanjian suci tersebut? Bagi suami yang tidak melaksanakan janji ini, berarti ia merupakan seorang suami yang zalim dan terancam masuk neraka. Maka aku adalah suami yang fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan khianat dan zalim merupakan sebuah dosa besar yang mendapat ancaman berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada setiap manusia, maka siapa saja yang mengkhianatinya niscaya tersedia baginya azab yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sir, I'm a bit nervous about being in it. Pemirsa, begitu beratnya pengorbanan suami terhadap istri mulai saat ijab terucap. Karena saat itulah dimulai perjanjian seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah disaksikan oleh seluruh malaikat dan manusia. Maka saat itulah seluruh hidup istri dan anak-anaknya akan menjadi tanggung jawab suami, dan suami wajib mengingatkan dan membimbing istri. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Suami memiliki kewajiban yang berat dalam menjaga istri dan anak-anaknya, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat, menafkahi kebutuhan makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan istri yang taat, maka ia akan mentaati semua kewajibannya, serta mentaati suaminya sesuai dengan syariat agama. Bagi suami yang berhasil menjalankan semua janji yang diucapkannya pada saat ijab qabul, maka balasannya adalah surga. Tidak ada bedanya dengan seorang istri yang taat pada perintah suaminya. Dalam hal ini, perintah yang wajib ditaati seorang istri adalah perintah suaminya yang tidak melanggar syariat agama Islam. Hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Seorang ketua adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah, setiap orang itu merupakan pemimpin baik di luar rumah maupun di rumah. Seorang suami itu merupakan pemimpin dari keluarganya di rumah, sedangkan istri itu merupakan pemimpin dari rumah suaminya dan pemimpin anak-anaknya, di mana istri berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan benar dan sesuai syariat Islam. Telah kita lihat sepasang merpati. Pemirsa beriman, janji suci itu adalah sebuah janji yang diucapkan ketika akad nikah, di mana janji yang diucapkan tidak hanya disaksikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat, tapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ribuan malaikat. Maka dari itu, hendaklah berusaha untuk tidak mengingkari ijab qabul, karena neraka adalah balasannya. Ya, bagaimanapun sulitnya kehidupan rumah tangga,
seharusnya diselesaikan secara baik-baik karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan di balik kesulitan. Dan semoga informasi ini dapat membuat kita sadar akan pentingnya menjalani sebuah janji seumur hidup, sebuah janji yang balasannya adalah surga, dan sebuah janji suci yang mengikat rasa cinta dan kasih sayang dari setiap insan. Amin ya robbal alamin. Dari anggukan pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini, bahagia